Nah, kita masuk ke yang XNOR. XNOR ini sebenarnya kebalikan dari XOR. Di sini sebenarnya kebalikan dari XOR. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kalau P dan Q-nya adalah sesuatu yang sama, ini hasilnya 0. Tapi kalau ketika XNOR, P dan Q-nya adalah sesuatu yang sama, ini adalah 1 nih. Jadi dinilai sebagai benar gitu. Nah, kenapa itu jadi rumusnya seperti ini? Ini berhubungan sama permainan kita di pertemuan sebelumnya, jadi aljabar boolean. Nah, ketika P masuk ke sini, berarti kan dia masuk P sebagai P ya. Itu masuk ke sini, ketemu dengan not. Jadi di sini adalah P aksen. Nah, kemudian key di sini itu kan masuk ke sini, masuk ke not juga. Jadi terjemahkan sebagai key aksen, P aksen dan key aksen. P aksen dan key aksen masuk ke N, berarti kan sama-sama dikali, jadinya kayak gini. Nah, terus P di sini kan nggak ada not nih, berarti P tetap dan key-nya juga tetap P key. P key aksen plus P key itu dia masuk ke sini. Kenapa plus? Jadi di sini ada or ya. Jadi ini adalah operatornya plus. Nah, XNOR itu sebenarnya kayak XOR bentukannya, cuman ada lingkaran di depan. Nah, nanti teman-teman juga bakalan disuguhi dengan inputan yang banyak. Jadi tadi kan yang kita jabarkan itu hanya inputan yang 2 input ya, 2 input untuk 1 logika. Nah, nanti tidak menutup kemungkinan inputannya itu ada banyak. Nah, kalau teman-teman nanti disuguhi dengan inputan yang banyak, itu teman-teman perlu melihat daripada operator aljabar dari masing-masing gerbang logika ya. Gerbang logika N itu kan operatornya adalah perkalian, titik atau dot. Kalau OR adalah plus atau penjumlahan. Nah, kalau misal di sini saya ubah nih ya, di sini rangkaiannya adalah OR, berarti di sini A, B, C dia masuk OR, berarti A outputnya A plus B plus C gitu. Sekarang kita ubah gerbang logikanya itu jadi N ya di sini. Ketika diubah jadi N, itu A nya itu masuk ke sini jadi dot. Jadi perkaliannya itu nanti masing-masing inputnya itu dikalikan satu sama lain. A kali B kali B kali B kali C ya. Jadinya sebenarnya kayak dikalikan aja sih. Misal nih teman-teman punya input A nya itu adalah 1, B nya adalah 1, C nya 1, 1 kali 1 kali 1 1. Tapi ketika ada satu inputan aja yang 0, itu hasilnya 0 semua gitu. Begitupun kalau inputnya adalah ada 5 gitu. Nanti ya teman-teman tinggal mengkalikan semua inputnya. Tergantung inputnya ada berapa ya. Ini kebetulan inputnya ada 5 nih, jadi kita kalikan semua gerbang logikanya. Nah, kalau di sini nanti ada OR, kan 1 tambah 1 ya ada kemungkinan 1 tambah 1 ya teman-teman. 1 tambah 1 kan adalah 2 ya kan. Misal di sini adalah OR lah, ininya OR. 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3. Nah, hasilnya apakah 3 teman-teman? Enggak ya. Jadi gerbang logika itu kalau teman-teman melebihi penjumlahannya itu melebihi daripada 1, itu nanti langsung auto ditulis sebagai output 1 ya. Itu karena pemrograman komputer hanya mengenal 2 bilangan biner aja, yaitu 0 dan 1. Nah, oke, itu aja pertemuan kita pada hari ini di pertemuan gerbang logika. Di pertemuan selanjutnya, kita akan lebih dalam membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan gerbang logika dan aktualisasinya terhadap rangkaian gerbang logika ya di elektronika digital gitu. Oke, kalau teman-teman belum paham dengan apa yang saya sampaikan, silahkan diputar kembali videonya, disimak lagi, dicatat juga jangan lupa, kemudian dikerjakan kuis dan tugas yang ada di website ya. Dan kalau ada kendala jangan lupa disampaikan saja di grup atau di japri ya lewat saya gitu. Itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.